Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan wa fi lailatul qadar mubayyinan wa tabyinan linnas wa mukhtassan lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa tabi'ina li sunnatihi min yaumina hadza ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian yang kami hormati, istilahnya kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW kalau udah 10 kemarin itu sepertiga beda sama kita. Iya, sadda mi'zarah. Nabi Muhammad SAW itu kalau udah 10 terakhir itu artinya sadda mi'zarah itu kiasan kata-kata, ngencengin tali pinggang. Oh, kalau kita iya, maksudnya banyakin ibadat. Lailuhu, malamnya kayak siang, siangnya kayak malam. Nah, begitu. Maksudnya apa? Paling tidur cuma 1 jam, iya kan? Tapi kalau yang ngikutin dari pertama nyambung, kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Tanggal 5 aspek puasa apaan tuh? Aspek hukum. Wah, yang nyambung. Ya itu nggak apa-apa. Udah 74 ya? 78. Ah, tinggal nungguin. Iya kan? Kalau udah kepala 6, kepala 7, itu tinggal nungguin bagaimana? Sunnatullah wa sunnatur rasul bakal berlaku kita. Siapa yang nggak mati? Siapa yang nggak meninggal? Saya dari bulan puasa aja nitir terus sholatin jenazah. Hampir semalam 7 hari juga. Ya, tahlil bulan puasa. Udah kembali, jadi udah ya, setback belakang. Tanggal 5 aspek dari berpuasa adalah aspek hukum. Dah. Tanggal 12 aspek puasa apa lagi? Dari objeknya. Itu puasa udah tahu hukumnya, tapi objeknya kepada siapa? Tapi kebalikan sekarang. Orang yang di luar pada ngorbatin, lo yang agama Islam sendiri jatuhin. Banyak gak orang yang gak puasa ngaku muslim? Lagi di pasar, lo lihat aja tuh kakinya yang kayak saus coklat. Kalau ada 10 berarti 5 orang lagi makan tuh di dalam. Boleh ditanya tuh, apaan agama lu? Muslim. Ada uzur gak? Kagak. Gitu. Itu yang kedua, 12. Aspek daripada objek daripada puasa itu adalah liman pada siapa? Udah ya, selesai. Karena waktunya sampai jam 1. Nih, tanggal 19. Aspek apa? Aspek ketertiban dan aturan ame kita. Maksudnya apa? An-nizam wa tertib di dalam hidup kita itu. Kalau nggak ada aturan, hidup kalau nggak ada aturan gimana? Jadi dengan puasa teratur tuh, kemarin udah selesai. Gitu. Makan kita, ya, waktu kita, itu namanya aturan. Bernegara gitu juga ada aturannya. Nah, ini kemarin saya lihat bahwa si gubernur yang baru tuh si Dedi. Wah, pedagang mobil pada girang. Yang pajaknya mobil 5 tahun hanya 1 tahun untuk Jawa Barat. Selamat Bang Dedi. Iya kan? Itu namanya pejabat mikirin orang kecil.
Jangan jadi pejabat nyusahin orang kecil. Ya, itu untuk gubernur Jawa Barat. Bagi yang punya kendaraan mobil atau motor, yang 5 tahun kagak bayar, yang 3 tahun kagak bayar, cukup pemutihan 1 tahun aja bayar. Wah, kok dagang mobil girang. Nah, mobil-mobil bekas berarti. Ya kan, yang 5 tahun nggak bayar. Mang Dedi, itu gua kata itu pejabat yang mikirin. Ya, rakyat kecil gitu. Apalagi sekarang dalam keadaan masa susah. Iya kan, oknum rakyat kan gape. Ya namanya aja koruptor. Kan namanya doang koruptor. Lo maling sebetulnya. Maling duit rakyat gitu. Dah. Tanggal 19 sekarang. Nih 26. Tuh udah kan. An-Nizam wa Tertib udah. Tuh saya kok habis baca kitab gitu tuh saya simpulin. Nah, sekarang kapan nih? Tanggal 26. Aspek puasanya apa ya? Yang keempat. Kalau kita runut-runut itu ada, saya simpulkan. Apa? At-tarkiyatu fil ibadah. Nih yang kita rasakan. Apa itu at-tarkiyatu fil ibadah? At-tarkiyatu adalah peningkatan. Fil ibadati, dalam ibadat. Jelas terlihat. Semuanya kita ngerasakan, kecuali orang yang nggak dapat taufik hidayah aja. Ya kan? Tapi kalau yang dapat taufik hidayah, inilah momen di bulan puasanya dikatakan syahru ummat ini. Bulan buat umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa kalau dia hidup, gue kalau hidup di zaman Nabi Muhammad, gue mau jadi umat Nabi Muhammad. Tuh seorang Nabi Musa kalimullah dipengen jadi umat Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi gitu. Yang sekarang nih at-tarkiyatu fil ibadah. Aspek puasa yang keempat sekarang adalah peningkatan kita dalam ibadah. Jelas kelihatan sekarang. Itu bagi orang yang mukmin, muttaqin, mukhlisin. Kalau hanya mengaku doang we are muslim, puasa kagak. We are muslim, salat kagak. Gitu. Masuk neraka enggak? Masuk neraka biar orang muslim. Kenapa? Surga enggak nerima orang yang ada dosanya. Bagaikan rak piring enggak nerima piring kotor, dicuci dulu. Ibu-ibu kan punya tuh, kalau misalnya saya nerangin sama ibu-ibu kan punya rak piring. Iya. Habis makan tuh piring kotor apa ditaruh? Cuci dulu, digesek. Apalagi panci yang ada hitam-hitam, karat-karatan, gesek dulu. Lo gitu juga nih kita. Jangan bangga aja jadi orang muslim. Ada dosa yang belum tobat, ada dosa yang belum diampuni Allah Subhanahu wa taala, masuk dulu neraka. Kenapa? Surga nggak nerima orang-orang yang ada dosanya. Wah, kita wa'aji biar wa'aji juga. Kok kita kan ustadz, biar ustadz juga. Kita kan ulama, biar ulama juga. Ulama malah dosanya juga banyakan. Muter-muter ayat. Apalagi kiai yang miring-miring kajang. Dulu saya masih ngaji, kalau ulama udah mendekat-dekat pemerintah itu namanya ulama pencuri, fahuwa lisun, maling. Gitu. Apalagi yang nggak berani mengukakan yang hak. Karena ada kan kulil haqqo walau kana murun, giliran di depan pejabat, ayam sayur. Katakan aja. Gua dulu masih zaman Sudomo, masih zaman LB Undani, ngadain kegiatan. Terus ngadain kegiatan, langsung komseko, langsung kayak gitu kan. Nah dia jalanin komandan, atas komandannya suruh tangkap. Ya kan? Jadi kembali kepada at-tarkiyah. At-tarkiyatu fil ibadah. Mana dia? Nih. Bulan lain coba. Perut kita terisi. Dari pagi udah makan. Tuh, kalau yang kemarin pembahasan nasi uduk nyai, tempe goreng pagi. Nasi uduk, bakwan, tambah lagi telur. Jam 12 sudah minta lagi. Lapar. Nah sekarang dari jam 3 kita udah bangun, udah makan. 3:30 dah. Kalau 3:30 belum makan ketinggalan.
Setengah 4 kita makan. Sampai sekarang nggak ada terasa lapar. Peningkatan kita. Lapar enggak, cuma lemas. Kalau lemes tuh udah bawaan tue. Iya. Sebab dikatakan kalau puasa nggak kuat, anak 5 tahun kuat. Masa tue bangke kagak kuat? Udah tue bangke lagi. Tue bangke nggak kuat. Anak SD, anak ibtidaiyah 5 tahun, 10 tahun kuat. Kan sama kebutuhannya. Kebutuhan biologis yang sama. Kenapa? Ini ada peningkatan kita ini. Di bulan lain tuh kita makan, kita apa? Pagi udah ngetik, udah bulan ini. Malam nggak kuat, 20 rakaat. Coba ada yang kuat, boro-boro sampai 20 rakaat sunat. Tahajud aja juga, bangun kencing doang, cerocot, masuk kamar mandi, masuk pagi. Lah, kecuali yang udah biasa ya. Kita bangun apa? Kita bangun kencing bangun. Habis kencing masuk lagi. Coba sekarang udah lapar ya. Dari pagi udah makan, habis sore, habis isya 20 rakaat kuat. Obat. Apalagi memang orang yang udah istiqomah, ditambah lagi ntar malam tahajud. Yang udah istiqomah tuh yang biasa bangun malam tambah lagi 11 rakaat. Satu itu namanya at-tarkiyah, ibadah di bulan ini. Apa lagi? Segi apa lagi? Tadarrus. Makanya semalam saya bilang di 2 hari, lo anak-anak ngapain? Kalau bulan Ramadan ini enggak hatam 1 bulan, abong dah gua kata. Masa bulan Ramadan 1 bulan kagak hatam? Iya kan? Malam saya kata gitu. Semalam dinyaur pada sampai jam 2 keluarin nampan. Astaga. Saat sini aja enggak gua pulang gitu. Tambah tuh namanya kaitan. Apa? Tadarrus. Hari lain kita nggak mana sempet, udah alasannya sibuk. Hari puasa. Makanya ada orang dulu dijadikan bulan Ramadan itu adalah bulan buat ibadat. Emang buat umat Nabi Muhammad. Kapan lagi kita mau cari? Nih sholat zuhur kayak gini nih. Tadi ente bandingin namanya bulan Sa'ban, namanya bulan nanti tinggal berapa lagi nih? 26, 27, 28, 29, 30. Bulan Syawal nggak sama itu. Ente ngelakukan sampai 70 kali sholat zuhur sama yang tadi tuh segini, nggak sebanding. Ya gitu. Itu namanya at-tarkiyah. Ya, banyak deh segi-segi lainnya. Ya. Itu dasar-dasarnya ada hadis deh udah semua, tak malu ibnu Adam. Ya, bisab'in wasam amiati. Bal lebih banyak lagi. Kenapa? Kata Allah, orang puasa gue urusan nih. Kita aja kok ada tamu kita, lu jangan colek tuh dia. Kenapa? Urusan gue. Gak ada berani yang colek. Begitu. Kita gitu begitu juga semuanya dalam peningkatan ibadah. Terutama nih di bulan Ramadan kalau kayak nggak tingkatin, terutama 10 lagi nih 10 terakhir. Namanya at-tarkiyatu, peningkatan ibadah dalam ibadah kita. Udah jelas kelihatan. Kecuali orang-orang yang nggak dapat bimbingan aja. Muslim nggak dapat hidayah. Itu hidayah artinya Allah Ta'ala bimbing terus. Ya, bimbing terus. Apalagi kita mumpung apa ya, gunain dah. Yang mumpung umurnya masih ada nih, ya, gunain. Ntar kalau udah aja datang, udah banyak teman-teman ini masjid nih semuanya saya ingat nih semuanya. Makanya saya kemarin buka puasa di Masjid Ar-Ridwan, ketemu sama Kiai Salim Na'i. Gue pakai tongkat dia. Lalu ketuaan saya yang bersama. Ya, ente kakinya 3. Dipakai tongkat udah. Alhamdulillah sebagi bisa ketemu Haji. Kenapa? Kemarin Amir dirawat rumah sakit Cawang. Ya. Salim Na'i, Kiai Salim Na'i. Karena mengaji memang Alim Yunus bareng sama saya. Sapi Muhammad almarhum, Kiai Latif Ma'un almarhum, Kiai Saifuddin Amsir, itu memang sekelas sama saya. Kalau baca kitab depan Kiai Abdullah Syafi'i itu saya berdua.
Dia nih katanya nih yang masih bertahan. Masih bertahan. Ya doain kau kata. Jadi saya kalau mikir-mikir gitu, ya Allah, udah pada kagak temen gue. Ini di masjid sini aja udah banyak kita kok sebutin. Dan Husni Marzuki dulanan deh. Soleh Ramli kemarin. Yamin Wa'dul udah. Nak Jarahim Saipurin, apalagi di bawah kita ya itu. Haji Ojak, Nur Malik. Gak ada yang balik. Tinggal dia deh nih. Di Parman, di Zainuddin. Iya kan? Ya Allah. Kenapa? Kita akan tinggal nih semuanya. Kita akan menuju alam akhirat. Semuanya. Umal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adalah kehidupan ini adalah tipuan aja, fata morgananya. Ya, kita bakal tinggal semuanya. Apapun kita tinggal. Semua yang kita cintain, yang kita gunakan deh. Kalau orang dulu kata kita istilahnya belum tentu sampai Ramadan besok. Belum. Maza taksibu ghoda wama tadri bi ayyi ardin tamut. Itu begitu. Ya ayuhan nasu gitu. Semuanya itu di dalam Al-Qur'an. Intinya aja Pak. Setiap jiwa nih kita semuanya enggak tahu. Bi ayyi ardin tamut. Di bumi mana kita akan meninggal. Gunakan. Sekarang nih gunakan nih. Apalagi udah tinggal 26 nih. 26, 27, 28, 29. Oh kalau kita lihat padilahnya kalau saya baca kitab Al-Wa'dz wal Irsyad, Sayyidina Ali ditanya puasa dan tarawih malam 26 udah kita laksanakan semalam. Apa? Bara'atun minan nar. Bebas dari neraka. Ntar malam nih 27. Kita tarawih nih ntar malam itu. Yang nggak ada uzur, yang nggak ada halangan jangan sampai tinggal. Apa nih? Orang tua kita nih ntar malam dapat tuh. Dapat doa daripada malaikat. Malaikat doakan. Gimana malaikat aja doakan sama orang yang tarawih pada malam 27? Di mana ada keterangannya? Buka Al-Wa'dz wal Irsyad. Gitu. Diterangin tuh dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat. Gitu. Sampai ntar malam 27. Apalagi malam ganjil. Kan kalau orang dulu kata itu malam Lailatul Qadar dijaga-jaganya 10 terakhir tuh. Malam 21, malam 23, malam ganjil dah. Ya, malam ini. Kenapa? Kok saya kagak dari malam 1 sampai sampai malam 30 gua jaga. Nah, kalau kita jaga di situ maaf nih. Dulu kalau orang main dadu dulu main dadu. Dulu main dadu. Kotaknya ada 6, lu pasangin semuanya, pasti kena. Iya kan? Dulu masih zaman dadu itu, dadu koprok. Nah, kotaknya 6 dipasang sini kemari. Apalagi bandarnya pinter. Koplok. Bundar. Pasangin semuanya. Der. Bakalan kena gak? Kita gitu juga. Di dalam bulan puasa 30 pasang aja. Udah pasti bakalan kena. Itulah yang akan kita dapat yang dikatakan syahrul ramadan allazi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah. Nih 4 hari lagi wa litukmilul iddah, sempurnain. Gimana saat kita puasa bareng, mungkin lebaran berbeda, ikutin aja, dua-duanya ada dasarnya. Ya umpamanya nanti berbeda. Ada yang puasanya cuma 29, ada yang puasanya sampai 30.
Ada hisab, ada ini. Ikutin aja yang mana. Dua-duanya di dasar. Gitu. Bil hisab, atau bil ru'yah. Isi, jangan sampai tinggalin. Tukmilul iddah. Artinya apa? Sempurnain. Oh itu kabirullah. Dan takbir itu kita. Allah malam. Takbir. Makanya kalau anak yang lahir begitu pas malam takbiran nggak kena wajib zakat. Ada yang murid saya, saat dia lahir malam takbiran begitu. Iya jam 12 malam udah takbir. Wajib zakat fitrah gak? Ya kagak. Ya, oleh itu kabirullah dan besarkan nama Allah. Seluruh dunia nih semuanya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Berapa miliar orang menggentarkan bibir tuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Jangan kaset setel. Kalau dulu ada iya. Yang jaga yang ini pas makan ketupat. Yang takbir kaset. Ada. Bukan di sini, bukan. Gitu. Nggak ada temennya sendiri. Gue takbir udah capek, udah bebusai meneran mulut gue. Makan ketupat, kaset ini. Dia gue datang dia lagi nyipas. Allah, nah lu lagi makan ketupat, gue takbir. Itu kan katanya kaset. Ya Allah Muhammad Rasulullah kita. Tikabirullah lama hadakum. Wala'alakum. Semoga apa itu? La'ala itu jumlah doa ya. Tuh la'ala kalau kita belajar etimolog bahasa Arab tuh begitu. Jadi apa? Semoga kita doakan. Kan enakan didoain daripada disumpahin. Enakan didoain daripada sumpahin. Makanya saya kalau ketemu orang begitu aja deh. Kita nggak tahu doa yang mana yang Allah tilik. Gitu. Doain aja kita ya. Berapa susah minta doain. Kita nggak tahu dari jurusan mana dia doa. Teman kita didoain kita. Gitu. Doain ya biar sehat. Aneh begitu aja itu teman-teman. Jangan minta duit sih nggak minta doa. Kenapa kalau badan sehat nyari duit enak, badan sehat mau ibadat enak, itu aja doain situ ya, gitu. Kalau dulu ada itu orang nenek-nenek kalau datang ke rumah gitu, saat yang kita bulan puasa ini pahala buat nyak mi babe gitu aja. Biar sehat gitu. Allah Akbar. Gitu ya hadirin sekalian, jadi tingkatkan semuanya, kita jaga nih kita ini. Masuk bulan Syawal nanti namanya Syawal. Nah Syawal berarti kan peningkatan. Kenapa? Udah digojlok nih dalam madrasah Ramadan nih kita selama sebulan. Makanya saya bilang kemarin anak-anak di sambil tahlil 7 hari, lo kalau nggak sampai hatam nih, bisa kita masih 7 juz lagi. 4. Nah gue baru mulain lagi tanggal 26 nih. Tanggal 20 harus hatam. Gitu. Karena satu hari 6 juz. Ada gitu. Masa sekali aja nggak hatam. Jangan harap kalau di bulan puasa inti kagak hatam, di bulan lain bakal hatam. Itu. Kenapa? Pahalanya gede di bulan puasa. Waktu banyak. Ya kan? Siang mau ngapain? Makan kagak. Kerja udah ambil cuti. Masih kagak bisa juga. Gua nggak bisa tahu dibilang apa. Di bulan lain mungkin tambah kagak bisa. Gitu. Mudah-mudahan ya dalam waktu yang beberapa hari ini kita tingkatkan at-tarqiyatu, aspek puasa kita yaitu dalam hidup kita, at-tarqiyatu fil ibadati. Tingkatkan terus ibadat, apalagi udah menjelang ini. Makanya ada 10 terakhir Ramadan ada iktikaf di mana masjid.
Di mana musola, dibuka iktikaf. Jangan ada yang dikunci, masih dikunci. Musola dikunci. Jangan buka. Di 10 tarikh ini. Kalau kalau bisa nih ada yang punya keluasan harta, support tuh. Ya. Support. Dengan harta kita dengan ini. Pahalanya gede banget tuh. Di bulan puasa kita ngeluarin. Man a'ta syurbatan min ma'in au tamratin. Kita kasih orang buka puasa korme aja. Kita kasih orang buka puasa dengan minuman aja. Kaman ada faridah, sebagaimana kita menggunakan yang wajib. Kita sedekah sunat nih, pahalanya wajib. Lihat di mana kitab Tanbihul Ghafilin. Hadis dalam bab as-saum. Kok saya gitu aja deh. Karena main kitab, lo nggak percaya buka kitabnya. Gitu. Mudah-mudahan ya dalam waktu yang terakhir ini Allah Ta'ala memberikan kesehatan sama kita. Menjalankan puasa yang 6 hari ini ya, yang tinggal beberapa hari Allah memberikan kesehatan sama kita ya, afiat ya. Apalagi yang udah rutinitas tahunan yang mau pulang kampung, ada pulang kampung nih. Yang pulang kampung, yang ambil cuti, yang apa ya, Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan ya, segala ke lapangan perjalanannya semuanya. Ustaz pulang nggak ke Aceh? Enggak, udah habis di sono. Gue pulang juga duitnya harus punya duit 20 juta. Kalau pesawat berempat berapa? Pulang balik berapa? 10 juta aja buat ongkos doang. Belum dari lapangan terbang termasuknya. Saya kok dari turun ke Polonia tuh apa Kuala Namu 9 jam lagi masuk ke kampung. Iya. Kalau dari turun Kuala Namu, kalau turun di Bilian Bintang kan lebih besar lagi. Tinggal kita cari deh ngirit-ngiritnya mau turun di Kuala Namu, naik bis ke sononya atau naik. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ya dalam ini yang pada pulang kampung, yang ada punya kampung, silahkan pulang ya, bersilaturahmi dengan sanak saudaranya. Emang yang udah itu pada kagak, saya aja paling tua udah kagak ada, baik dari pihak istri maupun dari pihak gitu keluarga saya udah pada mood semuanya. Allah. Ya mudah-mudahan yang pada mau rutinitas tahunan itu nggak bisa dipungkiri itu. Rutinitas tahunan kita itu dalam bulan Ramadan pulang kampung tuh ini. Udah hal sih capeknya bukan main, ambrot-ambrotan, panggul ini ya, wardus ini. Namanya udah rutinitas bagaimana? Pulang kampung. Kata orang kampung masa 11 bulan nggak pulang, giliran sekarang. Mudah-mudahan deh ya kita yang pada pulang kampung Allah memberikan kemudahan segala sesuatunya ya yang pada pulang ini. Di grup aja ada saat kita tanggal 27 baru pulang dari kampung. Tanggal ini kapan? Tanggal 27. Saya udah balik dari kampung. Ya kan saya ada penitia saya bilang. Saya udah keniin. Semalam rapat lagi. Malam di rumah Isom tuh Haji Muhammad Zain yang sampai jam 12. Gitu. Talhol Murguan berkata tanggal 6. Untuk yang momentum silaturahmi tanggal 27. Kenapa? Kalau di tanggal awal-awal bulan anggota kita ada yang pulang kampung, sianan, bulan balik dari kampung. Minggu kedua Uyanesa jangan, ada yang pulang kampung, adain di minggu keempat. Kenapa? Udah pada balik. Kenapa? Yang kerja kan pada balik lagi ke sini. Oh gitu, iya. Gitu. Insya Allah ada begitu. Jalan aja waktu kita. Jadi pada denger sih pada ya, alhamdulillah. Saya besarin aja. Lo yang penting jalan, semangat. Kenapa? Dalam suatu event kalau hati besar itu udah 50%. Oh gitu Ustaz? Iya. Allah Ta'ala gampang membuka jalan waktu gitu.
Tapi dananya banyak nih Ustaz, katanya. Dana. Lu bilang besar. Kalau Allah Ta'ala mau kirim kecil. Ya. Kena undangan yang daftar udah 105. Hitung 2 kok kata minimal. Kenapa? Muridnya istri saya. Diajak lakinya berarti. Kalau lakinya murid saya pasti diajak bininya. Jadi apa? Kaliin 2. 105 kali 2, 210 bikin. Oh, saya bilang begitu. Jangan sampai kurang. Iya deh. Gitu semalam terakhir sampai jam 12. Kemarin yang malam ininya di rumah Isom, anak anjing Muhammad Zaini. Besarin hati lo kata gitu. Insya Allah nanti Allah Ta'ala kirim. Begitu. Oh iya deh, gitu. Jangan gitu. Mudah-mudahan ya di hari yang ke 26 ini yang pada mau ada rencana pulang kampung, yang mau silaturahmi saudara-saudaranya, dan lebaran bakal balik lagi, insya Allah Allah memberikan kemudahan, kesehatan, dan puasa kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya cukup. Ada yang mau ditanyain silakan. Masalah berkenaan dengan Lailatul Qadar. Intinya ada. Kalau dulu masih kecil kita ada tanda-tandanya apa? Sekarang pertanyaannya apakah ada tanda-tandanya orang mendapat Lailatul Qadar? Gitu. Dalam hadis itu ada, ya. Dari segi suasana udara aja, tuh orang-orang yang bisa merasakan tuh orang-orang yang udah tingkat aulia. Kalau tingkat awam sih nggak ada. Gitu. Hawanya sejuk. Terus hawanya apa lagi? Hawanya ibadat enak. Kembali lagi kepada keimanan seseorang. Ada yang merasa gue biasa-biasa aja. Tapi kalau orang-orang yang udah ahli ilmu udah berasa tuh. Jadi kalau ada bawaannya ibadat enak banget. Cius kok anak sekarang kata gitu. Itu suatu tanda keadaan malam Lailatul Qadar. Dan hari nggak begitu panas dari awal sampai akhir. Dari mulai pagi sampai ini. Senyum. Itu di dalam Mutiara Ramadan kayak Haji Bernami Buya Nawi itu terangin tuh tanda-tandanya dari sikonnya gitu. Dan kita jalanin ibadat enak. Kan ada kita pas menjalani ibadat kerasaan ngantuk leh. Jadi enak bawaannya gitu tandanya. Terus hawe-hawe udara enak sejuk. Dan kita bawaannya dalam ibadat tuh kagak berat. Gitu. Dan kembali kepada orang itu kalau udah dapat Lailatul Qadar, udah pasti lebih baik perbuatannya. Tuh, satu. Sama juga orang kalau udah pergi haji. Orang udah pergi haji ke Mekah. Ada orang yang udah pergi haji ke Mekah tuh bolak-balik udah kayak ke sini Jembatan Merah. Tapi pahala hajinya 0. Nggak ada. Di hari kiamat tuh lu kan udah bolak-balik sana, tapi haji lu 0. Ada orang yang nggak pernah pergi haji. Belum kan duit kagak, apa kagak. Tapi pahala hajinya bertumpuk di sana. Kenapa? Ada tanda-tanda banyak diamalin. Tuh orang yang mati-mati dapat pahala haji banyak tuh. Walaupun di bulan, apalagi sekarang nungguin haji 15 tahun. Apalagi umur udah 70 pergi haji, baru mampus. Nungguin 15 tahun, 20 tahun. Kalau umurnya 70 tahun, nungguin 25 tahun lagi, 95 tahun udah gempor. Gitu. Itu ada kisahnya. Dulu dalam Baghdad seorang alim mau berangkat. Ini cerita dikit, nggak apa-apa, liwat dikit ya. Karena lagi segi tanda-tandanya nih. Namanya dulu pergi haji kan belum ada pesawat, belum ada apa, naik onta. Udah digumpulin duitnya.
sampai di tengah Basra, begitu. Sekarang Syria lah, Baghdad. Ada orang-orang lagi makan, yang dimakan daging bangke, ame anaknya. Kenapa? Nggak ada ikan, nggak ada nasi, nggak ada. Yang saya makan dari sampah-sampah ini. Tuh duit haji dikasih dia nggak jadi berangkat. Kita ada yang begitu. Kagak. Kenapa? Nolong. Nih kamu pulang buat keluarga kamu. Jadi perbekalan saya buat ke Mekah nggak, saya pulang. Pulang. Intinya apa? Tanda ini orang. Ya tanda orang dapat haji. Padahal nggak pergi ke Mekah. Di Mekah orang lihat dia. Coba. Tetangganya yang pergi lihat dia. Saudara-saudaranya yang pergi lihat dia di sono. Padahal dia di rumah. La haula wala quwata illa billah. Gitu. Nah, begitu juga ini, ya. Nah, yang penting kita tingkatkan aja ibadah, gitu. Tingkatin terus. Kalau dari tanda-tandanya gitu. Gitu. Entar dari bulan Ramadan bagaimana nih? Kita ada perubahan nggak? Apa stick doang? Bahkan lebih parah. Ada orang habis Ramadan lebih parah. Begitu juga orang haji, dia habis pulang dari Mekah, bagaimana? Lihat, mardut apa makbul? Kan adanya mudah-mudahan jadi haji yang makbul, jangan jadi haji yang mardut. Lihat aja dalam pola hidupnya. Kalau sebelum haji udah pulang haji makin parah, mardut, itu aja. Ada yang murid saya, Ustaz gimana? Di bulan haji, wah jibatnya rapi, ininya rapi. Begitu pulang haji, ngablak. Ada gak yang begitu? Ada. Nah, mungkin parah. Kata yang satu, mendingan gue bulan haji, rapi. Jaga aurat. Nah, dia ulang haji, ngablak. Kan nutup aurat wajib. Kata ibu-ibu yang di Palembang 3 saya, mendingan kita juga dong Tat. Kenapa? Bulan haji rapi kita. Gitu. Ya. Jadi mau lihat kemardutan, kemakbulan haji yang mabrur, kalau dikatakan haji yang mabrur. Sebetulnya bukan haji aja, kenapa? Karena haji yang di konotasinya, oh dapat haji mabrur. Salat juga mabrur enggak? Makbul enggak? Puasa ini sekarang makbul enggak? Makanya ada hadis Nabi, kam min shaimin la yajidu fi siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak umat Islam yang puasa hari ini adalah puasanya sih kagak batal, pahalanya kagak dapet, nol di sisi Allah. Kenapa? Hadis Nabi Muhammad SAW, ilal ju' wal atas. Kecuali yang udah dapat lapar doang. Ya Allah. Pahala. Makanya ada yang dapat, kalau belajar fikih tuh ada yang dapat membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa, ada yang puasanya kagak batal, puasanya gak batal, pahalanya batal. Tuh begitu. Nah gitu juga mudah-mudahan mendapat ciri-cirinya itu. Lihat aja. Nih orang dapat gak nih malam Lailatul Qadar gitu. Ibadatnya, apanya semuanya. Kok tambah parah? Udah pasti nggak dapat dia Lailatul Qadar, nggak ada keberkahan. Kenapa? Inna anzalnahu fi lailatin qadri, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kita mati itu setelah habis bulan puasa. 82 tahun tuh ibadat. Khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salam. Makanya ada kata salam di situ. Salam. 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 Kenapa? Karena akan kita masuk Darussalam. Orang yang masuk surga itu salam. Jadi jangan berbesar hati dulu begitu. Makanya kalau yang ada dosennya yang dulu masih jahiliyah, taubat sekarang. Pumpung mulon
tali kamannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala mumpung masih ada usia. Pelacur datang ke saya bilang, "Ustaz, gimana saya mau tobat? Diterima enggak?" Diterima. Iya kan? Diterima. Bener. Jangan dosa lu ditumpuk. Sekali aja bersihnya juga begini-begini. Akhirnya apa? Di ngepal. Itu ada begitu ya. Mudah-mudahan ya ada tanda-tandanya bagi orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar setiap ini malam. Alurnya kapan? Ya setelah habis Syawal ini, lihat perkembangannya. Itu tandanya. Bahkan orang haji setelah pulang haji, lihat habis pulang haji. Mungkin parah, samai-samai aja, atau kan? Kenapa? Sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah, wa nahnu lahu abidun. Lu udah dicelup no tanah suci. Masa udah dicelup no tanah suci? Sibghatullah. Pulang. Rebek lagi, rebek astagfirullah. Iya. Ada orang kata, "Ustaz, udah haji, tapi Kang bohong, jangan lihat hajinya. Mungkin hajinya mardut buat." Ada kang haji tukang bohong. Dia belum haji murah banget. Setelah pulang haji pelit. Gua datang kagak pelit. Dah duitnya ada. Gitu. Ada yang begitu tuh. Udah pergi haji tambah pelit intinya. Allahu Akbar. Jadi gitu ya Pak. Melihat kepada kondisi orangnya setelah habis ini. Lihat. Dan juga tanda-tandanya malam-malam itu dan 10 hari ini. Kalau kita merah delime kan kita cari tuh, ya berburu aja dah. Yang penting kita usaha. Kenapa? Ibadat. Kalau ibadat tuh nggak ada ininya. Memang tugas kita di dalam hidup itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Apalagi manusia, jin aja. Kan jin sama kita sama kehidupannya. Makanya jin ada yang kafir, ada yang muslim. Manusia gitu juga. Ada yang kafir, ada yang muslim. Gitu. Cuman keuntungan kita istilahnya Islam enggak memaksa orang. Lu mau? Wa may yu'min silahkan. Lu mau beriman silahkan. Wa may yakfur siapa yang kan ada dalam Quran surah Al-Kahfi. Faman sa'a fal yu'min wa man sa'a fal yakfur. Ini ayat Quran, enggak percaya murtad lu. Faman sa'a fal yu'min. Siapa yang berkehendaki muslim jangan dipaksa. Mi pastor aja sekarang ngaji baca Quran nih saya. Tapi gue nggak paksa. Wow, kalau boleh paksa gue paksa daripada dimati-mati kafir. Makanya ada orang Islam yang nggak bisa baca Quran kalah loh mi pastor yang ngaji mi gue. Banyak orang yang Kristen bantu saya. Ustaz punya anak yatim saya bantu. Gitu. Lu nggak ada pahalanya gue kata gitu. Kenapa? Iman lo lain. Maksudnya apa? Gue nggak langsung ambil, tapi saya maksa juga, Ustaz. Kok lu bantu juga? Kan rel gue ke Bogor, iman gue. Lu iman lu ke kota, dari Tebet naik, yang satu ke Bogor, yang satu ke kota, sampai gak? Kodok bebuntut nggak bakal sampai. Lu nggak ada pahalanya, ambil duit lu bawa pulang. Enggak dong, Pak Haji Bayaki, saya mohon berkah. Orang kafir mohon berkah. Rutinitas tuh. Saya udah 15 tahun ngemban anak yatim dari mulai 1, 2, 3, 4 dan tiap bulan saya nih kan. Ada aja Allah Ta'ala kasih dan nggak punya gaji gue. Tapi ada aja. Dari mulai 1 mampu, dari 2 mampu, 3 mampu, 4. Sekarang udah 14. Gue punya anak yatim. Gue bukan muharram aja. Tiap bulan. Ini apalagi mau lebaran nih begini. Gue ampar ntar. Bakal dia THR-nya. Tapi ada aja. Itu. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Kita lihat aja gitu. Dan tanda-tandanya itu tuh. Jadi rasain nih udah tinggal ini nih. Tapi kalau orang yang ini sih udah dari pertama tuh. Ya kita abong deh udah tinggal dikit. La yadruku kulluh la yadruku kulluh. Kalau nggak dapat semuanya dapat yang sebagian gitu. Ini yang terakhir nih. Gitu. Nah, terakhir karena tajribah alim-alim ulama itu di 10 terakhir. Ganjil 10 terakhir. Gitu.
Nah, kalau saya kagak. Ya, pakai rasio. Nah, kalau ada kotak 30, pasangin aja 30. Dapat nggak? Akal berbicara rasionalis dapat. Gitu kan? Tapi kalau daripada tublek mendingan miring kan. Kalau miring masih ada nggak? Masih. Tapi kalau udah tublek nggak ada. Gelas kalau udah miring masih ada kocak tuh. Nah begitu juga ya, alim-alim ulama kata daripada gitu. Deh 10 terakhir jaga gitu. Daripada kan daripada kalau orang dulu tuh gampang aja, daripada tublek mendingan miring. Kalau tublek habis dah, kagak sama sekali. Tapi kalau miring masih ada sisanya. Nah kalau dari Ramadan pertama kita udah ya, lengah, kita udah ini yang terakhir. Gitu. Itulah tajribah. Dari tajribah, maksudnya tajribah itu pengalaman-pengalaman orang-orang alim, aulia-aulia begitu. Dia kan yang lebih dekat. Gitu tadi. Kita kembali kepada kita yang awam, daripada miring tinggal enggak, daripada tublek mendingan miring. Daripada enggak sama sekali, nah 10 dan itu gagal. Dari mulai 21 kemarin lengah juga, nanti deh 27, 29. Namanya itu ilmu bersanad. Jadi man yatlubul ilma musafahatan yakun aniz zayhi wat tashifi fi harami. Siapa yang nuntut ilmu beradu dengkul sama guru, baca kitab begini, terhindar daripada az-zayhi wat tashifi harami, daripada kesesatan dan gitu. Mudah-mudahan ya di dalam Ramadan tahun 2025 ini Allah Ta'ala memberikan keberkahan hidup bagi kita, anak kita, keluarga kita, dan mantu kita. Sebab kenapa? Dia buat generasi kita. Kalau kita sih udah bakal tinggal dah. Mantu kita, anak kita, cucu kita, yang ada cuma cucu. Mudah-mudahan diberikan keberkahan hidup dan keberkahan rezeki dan keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan keluarga dalam ibadat dan mati dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf, biasanya jam 1 nih hampir mau dekat setengah 2 lebih karena pesantren kilat udah enggak ada. Biasanya Ustaz Nalim begitu. Semalam tahlil, makanya Ustaz Nalim ada semalam. Ustaz jangan lupa itu katanya. Gitu. Kok saya mah waktu begitu tahlil. Nah, Ustaz Nalim datang, udah saya lagi ngomong. Ini Ustaz Nalim enggak, saya 10 menit ngomong. Orang menonton boleh soalnya. Gitu semuanya jadi dapat ya. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi jahil Fatihah mu'jizatil Fatihah tahlana abwabal khair wa abwabal rahmah wa abwabal afiyah wa abwabas sihah wa abwabas sa'adah wa abwabas salamah wa abwabal asyirah wa abwabal barakah al barakah fil banat wal barakah fil aulad wal barakah fil asyirah wal barakah fil ilm wal barakah fil umur wal barakah fil arzaq wal barakah fi kulli syai'in ataitana wa satu'tina. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.